Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para pimpinan di lingkungan kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dan seluruh jajaran yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Guru kita, narasumber kita Al-Mukarram, Dr. Allah Fitul Hayati, dan yang sama-sama kita hormati seluruh jajaran, para pegawai dan masyarakat yang berada di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Bersyukur kepada Allah, di pagi yang mulia ini kita semua bisa mengikuti kajian Islami secara virtual. Dengan harapan acara kita ini mendapatkan barokah dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita akan sama-sama mengikuti kajian agama Islam secara virtual di pertemuan yang kedua pada masa pandemi COVID-19 di tahun 2020 ini. Dengan harapan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk itu, marilah sama-sama kita awali kajian kita dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Dengan harapan, dengan keberkahan Suratul Fatihah ini, Allah bukakan pintu rizki, bukakan pintu keberkahan untuk kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi wa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama kita dengarkan kajian agama Islam secara virtual yang akan disampaikan oleh guru kita nanti. Ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, acara ini akan kita buat menjadi dua sesi. Yang pertama adalah sesi prolog ataupun paparan dari narasumber kita. Nanti setelah itu akan ada sesi kedua, sesi tanya jawab yang akan masing-masing kita berikan waktu. Insya Allah paparan akan diberikan waktu lebih kurang selama 30 sampai 40 menit. Setelah itu nanti akan kita buka tanya jawab. Oleh sebab itu dimohon kepada seluruh jamaah untuk sama-sama mengikuti kegiatan ini dengan khusyuk, dengan sebaik-baiknya, agar apa yang disampaikan nanti bisa menjadikan bekal buat kita semua. Kemudian yang berikutnya, kepada seluruh jamaah nanti dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Pertanyaannya bisa langsung secara online bicara ataupun bisa secara chat melalui yang sudah disediakan. Baik, sebelumnya juga kita akan sampaikan dulu narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama, biografi narasumber. Dari nama adalah Ustadz Dr. Nasrullah SAGMA. Beliau lahir di Jakarta 10 Maret tahun 1978. Beliau beralamat di Jalan Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat. Kemudian pendidikan beliau adalah S3 Ilmu Dakwah Komunikasi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Adapun profesi beliau yang pertama adalah pejabat Komisi 1 di Lembaga Sensor Film bidang penyensoran, dialog, komunikasi dan data sebagai perwakilan unsur pemerintah dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, beliau adalah aktif di Kementerian Agama, berdinas di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam atau Bimas Islam. Ketiga, beliau juga adalah seorang dosen yang mengajar di beberapa sekolah tinggi ilmu agama swasta di Jakarta. Dan keempat,
beliau juga sebagai narasumber di berbagai instansi pemerintah dan swasta. Narasumber tetap di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Kejaksaan Agung, Pemda DKI Jakarta, Ladogi TNI Angkatan Laut Minto Harjo Jakarta, dan juga narasumber tetap di Markas Besar Polisi Republik Indonesia. Dan yang kelima, beliau juga sebagai narasumber di media TV, yaitu di acara Assalamualaikum Nusantara yang dilaksanakan oleh TV One setiap hari Senin pukul 4 subuh, dan acara Tawakal yang ada di ANTV. Adapun pengalaman beliau pernah berkomunikasi atau menjumpai beberapa orang yang mengaku sebagai nabi palsu, malaikat palsu, bahkan Tuhan palsu, dan pernah menangani persoalan aliran yang dianggap sempalan, radikalisme, dan pernah mengendalikan kelompok Ahmadiyah di wilayah Jawa Barat dan kelompok Syiah di wilayah Sampang, Surabaya Timur, Jawa Timur. Mungkin itu sekelumit biografi yang perlu disampaikan tentang narasumber kita pada pagi hari ini. Mohon dikoreksi Ustadz Nasrullah kalau memang ada kesalahan. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah dampak COVID-19 atas kondisi batin dan spiritualisme mukmin. Insya Allah akan dipaparkan oleh yang mulia guru kita Ustadz Nasrullah, SAGMA. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan pimpinan di Dinas Pemadam Kebakaran, Bang Rosuli, pembawa acara, semua bapak-bapak yang ada di sini, ada 137, saya berdoa kepada Allah, semoga kita semua sehat hari ini. Amin ya rabbal alamin. Karena hanya doa terus yang perlu kita panjatkan kepada Allah dalam rangka untuk menenangkan hati begitu. Karena doa itu kekuatannya bukan cuma bisa menembus ke langit dan langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi memang doa itu secara untuk pribadi adalah untuk menenangkan. Itu definisinya begitu. Coba aja sekali-kali kita pada situasi yang menurut kita bahaya, nggak bisa berbuat apa-apa, maka yang paling sering kita lakukan sebagai orang mukmin itu adalah doa. Karena doa di dalam hadis itu adalah senjata orang mukmin. Maka sering-seringlah menggunakan senjata ini untuk di masa pandemi begini. Insya Allah mudah-mudahan saudara-saudara sekalian. Pertama saya ingin mengatakan bahwa pandemi COVID-19 sudah dilanda oleh banyak, nggak kecuali kita di sini begitu. Pertama, ini sudah takdir Allah, Pak. Maka sebagai orang mukmin, terimalah takdir ini dengan ikhlas. Itu dia. Jadi saya ingin mengatakan bahwa terimalah takdir ini dengan ikhlas. Orang yang sakit, orang yang sehat, dan orang yang meninggal karena ini, itu sudah takdir Allah. Jadi jangan menyalahkan keadaan, maka nuansa batin kita sebagai orang beriman adalah percaya kepada takdir Allah atau ketentuan Allah. Gitu. Jadi ini adalah takdir. Kenapa? Coba dibayangkan. Kalau bukan karena kekuatan Allah Subhanahu wa taala, penyakit itu tidak ada, Pak. Di awal, penyakit ini ada di negeri jauh sana. Di Wuhan. Kok bisa sampai ke Indonesia? Jadi ada satu buku, itu buku Nurholis Majid. Dia bertanya kepada, ada seorang non-muslim bertanya kepada
kepada cendekiawan Muslim. Dia katakan begini, bagaimana Nabi Muhammad bisa sampai ke langit ketujuh? Nabi Muhammad itu manusia, ada jasadnya, ada ruhnya. Jadi kalau dia sampai ke langit ketujuh dalam satu malam, itu kan gak mungkin. Karena kecepatan cahaya itu pasti menghancurkan suatu yang fana atau yang jasad. Ini Nabi Muhammad nggak mungkin, Pak, satu hari berkecepatan cahaya masuk ke langit bertemu Tuhan dalam satu malam. Jadi Nabi Muhammad itu dia nempel satu kekuatan besar, Pak. Sampai dia melesat sampai ke 7 langit itu. Dia nempel pada satu kekuatan besar. Apa itu kekuatannya? Kalau banyak dikatakan sejarah adalah satu kendaraan secepat kilat namanya buruk. Jadi Nabi Muhammad itu nempel ke situ. Jadi virus yang dari Wuhan, Cina itu, ini nempel, Pak. Dari orang ke bawah ke sini. Jadi kalau ingin tahu ada lalat Australia di Indonesia, kok bagaimana caranya? Apakah lalat itu terbang? Enggak, Pak. Lalat nggak bakalan sampai antar benua begitu. Tapi lalat itu dia ke bandara, dia nempel di badan pesawat penumpang yang mau tujuan Suta, Jakarta. Dia nempel di situ atau dia masuk ke kabin bagasi. Ada pesawat yang ke Jakarta, maka dia terbawa. Jadi lalat itu dia nempel ke pesawat yang memang kekuatannya berlipat-lipat dari sayapnya. Maka ketika dia landing di Suta, virus itu atau lalat itu terbang keluar, maka dia ada di Indonesia. Sama, jadi ke bawah-bawah. Jadi itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah takdir. Terima dengan penuh keridhaan dan keikhlasan. Betapa tidak, Pak? Ini COVID ini bikin ekonomi kita itu kacau. Jadi saya nggak bicara soal korban hari ini. Siapa yang sakit, kecamatan mana, wali kota mana, saya nggak bicara. Tapi ini bikin ekonomi kita itu pontang-panting, ya, Pak. Resesi masuk, wartawan kena PHK, karyawan kena PHK. Makanya saya bersyukur, dan kita harus bersyukur kepada Allah, hanya pegawai negeri aja ini yang masih aman. Masih aman. Ini ekonomi lambat, Pak. Anak-anak nggak sekolah, bayaran tetap, Pak. Bayaran tetap. Kemudian kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial. Udah jelas, Pak. Yang kaya bisa semakin kaya, yang miskin ya udah habis. Udah nggak ada apa-apanya lagi. Ini kita rasain betul nih. Rasain banget. Kemudian kesehatan dan kematian jiwa. Udah pasti nih. Udah ngikutin. Karena kesehatan itu segalanya gitu. Karena Rasulullah SAW selalu mengingatkan bahwa menjaga waktu, menjaga kesehatan itu adalah utama sebelum kita bisa melaksanakan ibadah. Karena kalau jiwa kita tidak sehat, maka kita masih bisa diberi keringanan oleh fikih, bisa nggak sholat dulu, bisa tidak puasa dulu, bisa nunda haji kalau kesehatannya ini terganggu. Makanya betul-betul dalam ibadah kepada Allah itu adalah syaratnya adalah sehat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin bicara dari hati ke hati. Bahwa ada beberapa bulan ke belakang ini, saya mensurvei mahasiswa STAI Al-Hikmah. Dengan responden ada 520 orang. Saya bertanya mengenai
apa yang kondisi apa dalam batin saudara, kondisi yang spiritual yang Anda rasakan ketika dampak ini sedang terjadi. Jadi responden itu dari 500-an orang ya, yang menjawab takut itu 60%, Pak. Takut dengan pandemi itu tuh takut. Ada 60% orang merasakan ini. Pedagang takut tidak laku. Kemudian orang miskin takut tidak makan. Kemudian orang kaya takut meninggal, Pak. Jadi dari pertanyaan yang berdampak kepada kondisi batin seseorang itu di masa pandemi itu 60% menjawab takut. Nah, dari saudara-saudara bapak-bapak yang menjadi jamaah pengajian virtual hari ini, apakah ada rasa takut selama pandemi ini? Macam-macam, Pak. Apa takut kehilangan keluarga? Apa takut meninggal mungkin? Apa takut kalau memang sedang berdagang, takut dagang ya? Saya merasakan bahwa 60% jawaban orang soal masa pandemi itu takut, itu dirasakan juga oleh kita. Jadi dampak kondisi batin masa pandemi ini, 60% responden itu menjawab takut. Takut, Pak. Yang kemudian ada responden yang menjawab sebanyak 20% itu sabar, Pak. Nah, sabar. Jadi ada orang yang 20% masalah pandemi ini dia bersikap sabar. Ya mau bagaimana lagi coba? Memang begini keadaannya. Kalau kita misalnya ada satu statement yang mengatakan ya gimana lagi? Orang kalau nggak keluar juga kita nggak bisa cari pendapatan atau masukan. Jadi ada 20% orang mengatakan sabar. Nah, sabar inilah menurut saya di mana perlu mensuasanakan di dalam batin kita itu sikap yang ini, Pak. Karena kesabaran itu kesabaran itu kata Allah Subhanahu wa taala itu mendatangkan keberuntungan yang sangat luar biasa. Wasbiru wasobiru warobitu la'allakum tuflihun. Jadi orang sabar itu adalah orang yang menang. Adalah orang yang selalu beruntung hidupnya. Jadi selain kita merasa takut dengan ujian Allah ini, maka yang perlu dipupuk spiritualisme kita sebagai orang mukmin adalah bersikap sabar. Udah nggak ada lagi, Pak. Udah dijalanin aja dah hidup ini. Dan orang Indonesia jangan bicara soal sabar. Udah lulus, udah tamat. Orang-orang model kayak kita ini yang bekerja dapat rezeki, memberi nafkah, membelanjakan uang honor kita, gaji kita, dengan segala perhitungan kita, ya kalau nggak sabar nggak bisa. Memang kesabaran itu adalah milik kita, yang Allah berikan kepada kita. Bayangkan kalau hidup kita ini nggak punya rasa sabar, mungkin kita sudah kehilangan nikmat Allah yang besar, Pak. Kemudian di masa COVID pandemi ini, sikap spiritualisme kita sebagai orang mukmin itu adalah 10% orang menjawab itu dengan ikhlas. Nerimain, Pak. Nerimain. Tapi ini sebetulnya bobotnya kecil sekali. Karena yang lebih besar rasa takutnya daripada rasa ikhlasnya. Jadi ketakutan satu yang alami, maka muncullah sifat-sifat yang lain seperti sabar dan ikhlas. Hanya 10% orang yang ikhlas dengan masa pandemi seperti ini. Kemudian yang selanjutnya, jawaban responden dengan kondisi batin masa spiritualisme saat ini adalah tawakal.
Orang menjawab memiliki sifat tawakal pada masa pandemi itu ada 20%. Ya sudahlah, pasrah, mau dapat duit kagak kek. Ya sudahlah, bismillah, kita keluar dari rumah. Kalau memangnya sakit, ya sakit deh. Kalau sakit emangnya meninggal, ya mati aja dah. Nah, itu ada orang yang 20% merasa sudah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang yang paling bagus di mana situasi yang kita tidak bisa keluar dari keadaan atau ada sesuatu yang tidak bisa kita pecahkan atau ada sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, memang tawakal itu adalah sikap yang paling tepat. Begitu, sifat yang paling tepat. Dan yang terakhir, Bapak-bapak sekalian, spiritualisme di masa pandemi itu adalah ridho. Ridho itu adalah sifat di mana kita betul-betul total menerima keadaan apapun, baik suka maupun duka. Allah berikan kita harta, ridho menjadi orang kaya. Apa? Allah menguji kita dengan penyakit. Maka ketika kita sakit, kita terima dengan ridho. Nah, itulah bagian dari aspek di mana sikap ridho ketika kita dalam suasana baik senang maupun duka itu, selain kita merasakan nuansa batin yang sangat luar biasa, tapi memang dari aspek pahalanya dapat, kedekatan dengan Allah dapat, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara sekalian, tapi nggak usah khawatir sebetulnya dengan penyakit yang mewabah, yang bisa menyebabkan kematian ini. Nggak usah khawatir. Karena sebagai orang beriman kepada Allah, itu justru dengan penyakit ini menambah keimanan kita kepada Allah. Coba, dalam situasi tidak normal misalnya, kalau dalam situasi normal, pernahkah kita di mana sakit pun tidak, kaya enggak, duit pas-pasan, badan sehat, pokoknya normal lah, hidup kita itu normal, ngelangsam begitu, normal gitu. Terus ada nggak rasa keikhlasan, rasa kesabaran ketika kita dalam normal? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Bahkan semestinya kalau dalam posisi normal nih, pokoknya utang beres, angsuran oke, lancar, anak sekolah bayaran oke, kemudian makan ya 3 kali makan ketemu, mau jajan ada, mau beli pulsa oke, mau beli bensin ada, nabung ya kadang bisa nabung kadang enggak. Nah, bagi kita itu normal misalnya kondisi kayak begitu. Nah, pada kondisi begitu kita kadang sering lupa ada satu sikap batin yang penting itu, yaitu apa? Roja. Roja itu apa? Roja itu adalah Bapak terus berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, agar dicukupkan rasa itu. Tidak, kalau kurang, miskin. Kalau kaya, sombong. Begitu. Jadi, ya Allah, saya minta berharap kepada Engkau, berilah kestabilan dalam hidup ini. Jadi harapan-harapan itu sebetulnya ada pada situasi normal, Pak. Situasi normal. Nah, orang yang sedang dalam kondisi normal, cenderung ibadahnya nggak begitu kental. Cuma 5 waktu aja yang dikerjain. Sunah-sunah, ya hanya beberapa orang yang istiqomah. Kemudian puasa, ya kalau bukannya rutin Senin Kamis juga mungkin susah jadi tradisi. Situasi normal ini jarang, Pak. Orang merasa butuh berdoa tuh jarang begitu. Tapi itu justru sebaliknya, dalam kondisi normal, Bapak itu selalu harus berharap.
Ya Allah, jaga harta kami. Ya Allah, jaga kesehatan kami. Ya Allah, jaga anak cucu kami. Lain misalnya, kalau kondisi batin kita baik kena musibah. Ya Allah, nah doanya beda. Ya Allah, berilah kesehatan kepada anak hamba. Ya Allah, berilah kami jalan keluar dari masalah yang sedang membelit kami. Begitu. Jadi ingat, Pak, dalam situasi normal, Bapak jangan abai, kita jangan abai kepada Allah. Dan dalam suasana mendapatkan ujian atau musibah, barulah kita begitu intens berkomunikasi dengan Allah. Jadi apapun keadaannya, ya kita harus betul-betul berdampingan dengan Tuhan. Kemudian yang selanjutnya adalah kondisi batin atau dalam keadaan sukses. Ya, siapa yang pandai bersyukur kepada Allah? Dan rata-rata ya manusia itu weza masahul khairu jazua, weza masahul khairu kalau dia lagi sukses ya biasa-biasa aja. Kalau dia lagi bangkrut ya baru mengeluh. Nah, jarang banget orang yang sukses, baik jabatan, karir, harta, benda, dan lain sebagainya itu yang bersyukur kepada Allah itu sedikit sekali. Karena Nabi Muhammad SAW itu dalam mengekspresikan rasa syukur kesehatannya itu dengan ibadah kepada Allah. Dalam keadaan sukses mungkin kita nggak begitu ingat dengan apa sifat-sifat yang ya berterima kasih kepada Allah. Rata-rata kita sudah lupa diri. Nah, saudara-saudara sekalian, masa pandemi ini sesuatu yang berkah rupanya. Dia bisa membuat jiwa kita ada sifat-sifat ketuhanan, menerima, kesabaran, menyerah diri, keikhlasan. Itu yang saya maksud. Jadi COVID-19 adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ada telah memberi keberkahan bagi kita yang sedang menjalani hidup ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengabdi hidup ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan COVID ini, sebagai orang mukmin, maka ada rasa-rasa sifat tadi yang muncul. Itu yang saya maksud adalah keberkahan spiritualisme bagi seorang mukmin yang kita rasakan hari ini. Nah, saudara-saudara sekalian, saya singkat saja bahwa yang pertama untuk mengendalikan pandemi ini di tengah-tengah kehidupan kita ini adalah selalu kita mengkonsumsi makanan yang halal dan yang baik. Jadi dalam pengertian dibolehkan secara syar'i, halal dengan cara memperolehnya, halal dalam cara mengolah dan memasaknya, halal dalam penyembelihannya. Sedangkan thayyibah berarti sehat, diperhatikan bagaimana uang untuk membeli ayam itu apakah halal, apakah tidak, kemudian mengolahnya, memotongnya jadi yang bersih itu akan menyehatkan dan menjadi satu yang halal. Berapa aja nggak roti? Itu makanan yang ideal menurut agama.
Kemudian apa yang terjadi saat ini? Virus. Lantas apa solusinya? Jadi Allah berfirman bahwa jangan kita makan bangkai, darah, daging babi. Ini kenapa ya? Ini kenapa ya? Sorry ya. Ya. Jadi pertama Pak, untuk bisa mengendalikan wabah ini, konsumsi makanan betul-betul baik. Dan ternyata Pak, ketika kita terjangkit virus ini, itu cuma menjalani proses 14 hari, masa inkubasi selesai, makan makanan yang enak, vitamin, istirahat, sembuh Pak. Insya Allah sembuh. Dan yang penting, nggak punya penyakit bawaan. Kalau ada penyakit bawaan itu biasanya yang membuat penyakit itu akut. Tapi kalau normal, makan enak, istirahat cukup, minum vitamin, udah. Tunggu 14 hari, masa isolasi juga selesai. Insya Allah. Kemudian yang kedua, Nabi sudah katakan, kalau ada zona merah, jangan dimasuki. Gitu. Jangan dimasuki. Jangan dimasuki. Atau ada wilayah-wilayah yang terkarantina, juga kita tidak boleh mendekat ke situ. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Abdullah bin Amir, ya salah satu ketika dia mau melanjutkan perjalanan ke Sam, sampai di sana ada wilayah bernama Sarg, dan itu diduga di wilayah itu ada satu kejadian, maka Nabi bersabda, jangan kamu masuk jika terjadi wabah. Saudara-saudara sekalian, Jakarta sempat menjadi zona merah begitu. Ya, kita berusaha kendalikan itu di rumah, tidak kerumunan dan lain sebagainya. Kalau ada acara keluarga, arisan, kondangan, apa segala macam, ya sebisa mungkin kita bisa mengatur-atur apakah terjadi kerumunan atau tidak, dan kita bisa menyesuaikan diri. Kemudian saudara-saudara sekalian, kita juga untuk mengendalikan tips yang ketiga adalah jangan kontak langsung kepada orang yang terindikasi terkena wabah ini. Karena Rasulullah SAW itu pernah berperilaku, Nabi berdehem, bersin, batuk, itu Nabi selalu menutup wajahnya, terutama hidung dan mulutnya. Dan ketika bersin, Nabi selalu membaca doa Alhamdulillah. Karena saudara-saudara sekalian, pernahkah kita berpikir, kenapa manusia itu bersin? Ciptaan Allah yang namanya manusia itu bersin, coba. Dan bersin itu adalah di mana dia melepas, dia endorfin. Satu, dia karena memang melepas endorfin. Kedua, dia melepas saat sesuatu yang bukan pada tempatnya sesuatu gitu. Jadi ada tenggorokan atau hidung, ada sesuatu yang menyumbat, maka dorongan napas dengan bersin, hentakan bersin itu tuh mendorong sesuatu yang bukan pada tempatnya keluar gitu. Makanya Nabi ketika bersin tuh dia merasa plong dari kondisi semula sebelum bersin. Makanya dia mengucapkan Alhamdulillah, sesuatu yang dia syukuri gitu. Ada sesuatu yang lepas gitu. Sebetulnya begitu. Kok Alhamdulillah? Apa hubungannya dengan bersin gitu? Nah makanya mendekati orang yang terjangkit virus ini kan ada dropletnya itu. Nah itu dia melepas. Gitu. Bagi dia bisa Alhamdulillah, bagi kita bisa jadi masalah.
Makanya Rasulullah SAW ketika dia bersin, batuk dan lain sebagainya selalu menyunahkan kita untuk menutup wajah atau sekitar tempat-tempat yang menjadi bersin itu. Yang keempat tip kita adalah jangan lupa Pak, wudhu kalau bisa setiap hari wudhu. Jadi sebelum WHO mengatur soal protokol kesehatan, menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan, jauh 14 abad yang lalu Rasulullah SAW itu sudah kasih sinyal bahwa zaman Nabi Ibrahim pun dikasih protokol kesehatan yang ketat supaya umat-umat mukmin dan muslim kita ini menjadi sehat baik fisik, jasmani maupun rohani. Jadi jauh sebelum WHO bilang cuci tangan, Islam sudah ajarkan kita untuk membasuh wajah, berwudu, menjaga berkumur atau bersiwak dan lain sebagainya. Nah itu berwudu adalah salah satu treatment atau bagaimana Islam mengajarkan kebersihan dari penyakit-penyakit yang nempel pada tubuh, termasuk debu, virus dan lain sebagainya. Kemudian saudara-saudara sekalian, untuk menjaga spiritualisme tip yang kelima di tengah pandemi ini adalah terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari perlindungan segala penyakit. Nah, ada satu doa yang berdasarkan hadis At-Tirmidzi bahwa tiadalah seorang hamba yang senantiasa pada pagi hari dan sorenya membaca Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'in fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Sebanyak 3 kali Pak disunahkan, bacalah ini setiap hari yang menurut Imam Tirmidzi adalah yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'in fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Saudara-saudara sekalian, terakhir doa yang selalu diajarkan oleh Rasulullah SAW dari berbagai macam perlindungan, seperti misalnya Allahumma inni a'udzubika minal marosi wal jununi wal juzami wa syai'il wasai'il asqabi. Nah, saudara-saudara sekalian, sebagai orang mukmin teruslah berdoa kepada Allah, karena saya yakin orang mukmin itu akan selamat dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya dulu ada satu virus yang mematikan di zaman Nabi Lut, namanya virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. Itu virus hanya kena pada kaum Sodom. Tiga yang selamat. 2 anaknya Nabi Lut, 1 Nabi Lut. Dari mewabahnya virus HIV kepada kaum Sodom yang musnah itu, yang tidak kena, padahal dia kontak langsung, itu 3 orang. Nabi Lut dengan 2 anaknya. Dia dijaga oleh Allah, Pak. Dijaga oleh Allah. Karena apa? Karena beriman kepada Allah. Dia sudah serahkan dirinya kepada Allah. Dia ikhlas dengan keadaan kehancuran kaum Sodom itu. Dan dia juga ridho terhadap ketentuan dan kejadian yang berlangsung itu. Sehingga dia pergi meninggalkan negeri Sadum, maka terjadilah musibah aliyaha wasafilaha wa amtorna min sijilin mandudin. Semua musnah karena terjangkit virus HIV itu dulu. 3 orang yang selamat karena dia beriman kepada Allah. Kemudian ada virus antraks pada zaman Nabi Soleh, atau yang kejadiannya pada kaum Samud. Nah, kaum Samud itu adalah terjangkit, dia musnah, binasa karena satu virus namanya virus antraks. Nah, virus-virus ini dia terjangkit karena dia menyakiti satu sapi.
Sapi yang menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada Nabi Soleh. Nah, kaum Samud tidak terima. Dianggap Nabi Soleh itu tukang sihir yang bisa menciptakan sapi. Kata Nabi Soleh, ini adalah bukti kebesaran Allah. Jangan kalian ganggu. Kalau kalian ganggu, nanti kamu akan kena musibah. Maka apa yang terjadi? Nasihat Nabi Soleh itu tidak diindahkan oleh kaum Samud. Maka kaum Samud itu beramai-ramai, dia tangkap itu sapi, kemudian dia sembelih, kemudian dagingnya dia masak, makan bersama-sama. Maka di dalam Al-Quran, orang-orang yang menyakiti sapi itu yang bukti kebesaran Allah itu, dia terjadi satu penyakit antrak selama 3 hari, dampaknya selama 3 hari. Jadi dampak hari pertama, yang makan daging sapi itu badannya berubah menjadi merah, Pak. Hari kedua berubah menjadi hitam, biru, dan hari ketiga menjadi hitam. Kemudian dia tertimpa gempa. Yang selamat siapa? Adalah orang-orang yang tidak makan daging itu. Karena orang-orang yang tidak makan daging itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan taat kepada Nabi Soleh. Saudara-saudara sekalian, taat kepada Allah pasti selamat. Taat kepada ulil amri juga selamat. Apa yang dimaksud dengan taat pada ulil amri? Kalau pemerintah daerah sudah membuat peraturan tentang protokol kesehatan, kita taati dan kita laksanakan. Itulah yang dimaksud atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, kamu taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul, kamu taat kepada pemimpin kamu. Taat kepada pemimpin, taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul adalah taat kepada Allah. Jadi terus mendekat, taati semua perintah Allah dan jalankan protokol yang memang sudah menjadi regulasi dan aturan dari pemimpin-pemimpin kita, yang mereka itu adalah jembatan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah rasa takut ketika wabah ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa sabar dalam menjalani kehidupan yang keterbatasan ini, yang tidak biasa kita dapati pada semasa normal, adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap menerima keadaan, ikhlas, ridho adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana Allah tidak menurunkan musibah di dalam dunia ini. Mungkin kita tidak pernah bisa bersabar, kita tidak pernah ikhlas, dan kita tidak pernah bersyukur, dan kita tidak pernah tawakal. Rasa itu adalah dampak dari spiritualisme, adalah dampak dari kejadian COVID-19 ini. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita jalani hidup ini bermakna, apa yang setiap napas dan kehidupan kita itu juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan ikuti protokol kesehatan. Mudah-mudahan dengan ketaatan kita kepada Allah ini berdampak bermanfaat besar bagi kehidupan kita. Terima kasih. Monggo silakan Bang Rasuli, bila ada pertanyaan saya catat, bila ada sesuatu yang bisa saya jawab, saya coba jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unmute. Silakan Pak
Oke. Terima kasih kepada Ustadz Nasrullah yang sudah memberikan prolog ataupun penjelasan kepada kita semua mengenai dampak COVID-19 atas kondisi batin dan spiritualisme mukmin. Yang COVID ini mempunyai dampak tadi sudah dijelaskan, satu tentang berdampaknya tentang ekonomi, pada ekonomi, kedua tentang berdampak kepada kesenjangan sosial dan juga berdampak kepada kesehatan dan juga kematian. Intinya sebagai seorang mukmin kita harus bersikap sabar, tawakal, ridho, dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan kepada para pemimpin kita. Itu mudah-mudahan kalau kita ridho, Allah akan berikan jalan keluar untuk kita semua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan memberikan jalan keluar dan kemudahan untuk kita semua. Baik, kepada Bapak Ibu sekalian, silakan apabila ada yang ingin menanggapi dari apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, Bapak Ustadz Dr. Nasrullah SHGMA, silakan bisa langsung memberikan tanggapannya, pertanyaan ataupun tanggapan-tanggapan yang lain. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz dan Pak pembawa acara. Saya Nurul Lusianto dari Jakarta Pusat ingin bertanya. Keterkaitan COVID pelaksanaan 3M ini, ada salah satu yang mungkin membuat saya menjadi kejanggalan di hati. Terutama dalam memasuki masjid, ada salah satu pengurus masjid memberikan hand sanitizer. Padahal dasar ramuan dari hand sanitizer adalah alkohol. Itu masih ada satu keganjalan, padahal saya sudah dalam keadaan berwudu. Mohon arahannya dalam penggunaan hand sanitizer itu mengganggu dalam ibadah, sholat, dan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ustadz mau langsung ditanggapi atau kita ini dulu, kita kumpulkan dulu pertanyaannya? Mau langsung ditanggapi, silakan. Kumpulkan dulu nggak Bapak? Saya catat ini. Baik, kita kumpulkan dulu tadi dari Pak siapa ya tadi? Lupa. Pak Nurul. Pusat ya? Nah, Nurul ya? Pak Nurul ya? Ya. Oke, Pak Nurul dari Sudin Pusat. Silakan kepada yang lain. Kita kumpulkan dulu. Ada lagi? Silakan. Atau mungkin dari chat ada yang sudah masuk belum nih? Oke, silakan Pak. Kita tampung dulu 3 pertanyaan. Silakan. Saya Ustadz. Siap. ya, Assalamualaikum Ustadz Rasuli. Waalaikumsalam, Masya Allah. Sehat Bang? Siap, Alhamdulillah. Boleh nanya Lanjut. Ustadz? Mau nanya, Ustadz, apa bedanya ujian sama ajab? Gitu. Apa bedanya? Terus seperti apa contohnya gitu di dunia? Karena banyak orang ketika sekarang lagi pandemi gini, ketika semuanya dihabisin oleh Allah dengan izin Allah, takdir Allah, mereka menganggap oh ini ujian. Gitu. Apa betul gitu Ustaz? Nah, karena ya itu aja lah. Kalau saya kembangin saya jawab. Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Rasuli. Waalaikumsalam. siapa tadi itu? Siapa namanya tadi Pak? Saya namanya ada di Al-Quran, Ustaz. Mau bertanya nih Pak. Mohon izin mau bertanya Pak. Suaranya kurang jelas nih Pak. Mohon izin mau bertanya. Bisa Pak? Ya. Suaranya jelas Pak? Ya. Ya, halo udah. Ya.
Jelas, Pak? Ini Pak, itu kan dengan adanya COVID ya. Korban, apa bisa cara-caranya, misalnya dengan agama Islam, mungkin secara COVID bisa disolatkan atau bagaimana lah dengan cara-cara agama Islam gitu Pak. Nah, untuk yang mungkin dengan agama lain juga seperti itu Pak. Jadi tidak ada salah paham bahwa korban itu disolatin atau tidak, atau ini dan segala macam. Hanya tahunya langsung ke kuburan. Nah, supaya tidak salah paham dengan adanya masyarakat, apakah ada cara-cara protokol untuk memandikan segala macam jenazah yang terkena COVID. Terima kasih, Pak Ustaz. Oke. Coba saya jawab dulu nih 3 supaya enggak ini. Pertama, sholat jenazah itu bisa dilaksanakan gaib. Iya, enggak perlu juga ada dalam fikih Syafi'i dalam kondisi normal memang tata cara ibadah sholat jenazah itu apakah kalau dia ada bisa dihadirkan. Kalau kemudian posisi imam itu kan protokol fikihnya, posisi imam bagi laki-laki di mana, bagi perempuan di mana, dan gitu ya. Nah, tetapi kalau sudah gaib, dia sudah nggak lihat posisi di kepala atau di perut gitu. Karena sholat jenazah itu bisa gaib. Jangankan orang yang terinfeksi, orang yang normal aja bisa disolatkan tanpa dihadirkan jenazahnya. Nah, jadi protokol COVID itu adalah kalau cara pemulasaran atau perawatan jenazah sampai pemakamannya itu memang yang diikuti protokol yang dari WHO dan kesehatan. Maka umat Islam nggak jadi masalah soal itu. Karena fikih fikih itu dalam posisi ini tidak mempersoalkan apakah dihadirkan atau tidak, dilayat atau tidak. Karena apa? Karena memang sudah ada sesuatu ilatnya atau ada satu kejadian yang tidak normal. Maka tidak bertentangan dengan protokol atau kegiatan praktek sholat yang kita lakukan saat ini. Jadi itu no problem. No problem. Kemudian yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan ujian dan azab. Ujian itu bagi orang beriman. Azab itu untuk 2 orang. Yang tidak beriman dan orang yang munafik. Gitu. Jadi azab itu adalah berbentuk satu kejadian luar biasa yang langsung menimpanya, kontan. Azab itu. Misalnya nyopet. Ya pasti digebugin lah, babak belur. Nah, itu azab tuh buat dia. Begitu. Kalau ada orang beriman, kemudian dituduh nyopet, nah itu ujian buat dia. Dia nggak melakukan, tiba-tiba dipukulin orang. Nah itu ujian. Jadi pada istilah dan kejadiannya begitu. Nah ujian lain bagi orang beriman itu misalnya ini contoh. Kok anak saya ini sakit melulu ya? Dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit. Tapi anehnya kita bisa kita bisa dia bawa ke dokter dan kita bayar dokter.
Nah, itu langsung tuh Pak. Kenapa uang yang saya cari itu untuk ke dokter melulu? Kenapa? Wah, jangan-jangan beginilah cara Allah menguji orang beriman karena dia selama ini uh, punya pikiran hanya menggantungkan segalanya itu bisa selesai dengan uang. Dia lupa ada kekuatan doa, semuanya ini Allah yang takdirkan. Jadi begitu cara Allah mengembalikan atau menguji seseorang itu yang dalam keadaan lalai itu. Jadi ujian itu lebih kepada kita orang beriman karena akan kembali kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan kalau azab itu blas sudah, memang laha makasabat wa alaiha maktasabat. Apa yang kamu lakukan, kamu akan mendapatkan hasil dari apa yang kamu lakukan. Koruptor, ketangkep, kena azab itu apa namanya? Azab KPK gitu. Nah sekarang coba Pak, apa enggak nyakitin hati kita coba? Orang semua lagi susah. Makan saat ketemunya orang. Karyawan di PHK. Dagang dibatasin. Kok bisa gitu? Ada orang beli jam tangan 3 miliar. Beli tas ratusan juta. Itu kan nyakitin hati kita, Pak. Kok bisa begitu? Orang lagi pada susah. Kita menjangankan ngekspor lobster, Pak. Makannya aja belum pernah kali saya tuh. Saya makan lobster aja belum pernah, Pak. Berapa harganya itu kagak ngerti saya. Kok bisa kita lagi pada susah? Rakyat lagi pada menderita. Orang belanja-belanja di Amerika. Masya Allah. Apa nggak nyakitin hati kita itu? Makanya kita doakan aja dah dia supaya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketangkepnya itu ujian dia kembali lagi ke Tuhan. Kalau dia beriman itu ujian bagi dia bahwa harta itu bisa menjerumuskan seseorang. Kita kepengen kaya, Pak. Tapi apakah Bapak sudah kaya bisa nyelamatin diri? Belum tentu, Pak. Gitu. Luar biasa. Makanya dalam istilah agama itu ada istilah istidraj. Jadi jangan hati-hati dengan jebakan Batman. Jadi kalau Anda diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jangan-jangan adalah awal gerbang kehancuran kita. Begitu. Istidraj namanya. Seolah-olah kita diberi nikmat banyak, tapi justru itu awal dari kehancuran kita. Masya Allah. Makanya saya selalu pesan kepada teman-teman yang punya obsesi pengen naik jabatan. Begitu. Hati-hati, Bos. Jangan-jangan kita menjabat di sini malah kita jauh daripada Tuhan. Jangan-jangan kita di sini malah nggak pernah bersyukur kepada Allah. Jadi memang ujian itu datang ya kalau bahasa sederhananya ujian bagi kita nih laki-laki yang duitnya banyak. Ujiannya kan pengen nikah lagi, Pak. Ayo, ngaku. Ngaku. Gitu. Nah perempuan kalau megang duit banyak ujiannya apa? Jalan-jalan ke Tanah Abang, Pak. Kalau kita mau apa coba? Duit banyak. Gitu. Nah, jadi ujian bagi kita orang beriman adalah dalam rangka mengembalikan lagi kepada Allah. Kamu sedang melenceng, maka ujian kamu kembali lagi. Itu Pak nanti para koruptor yang beriman kepada Allah itu, kalau dia masuk ke lapas Pak, pasti Pak pakai peci, rajin sholat, baca Quran, bahkan hafal 30 juz Pak. Memang harus begitu kalau mau hafal Quran. Atau merasa bersalah dulu, bertobat dulu. Malah justru nanti pas keluar
penjara orang-orang seperti itu lebih soleh daripada kita. Jadi ujian itu adalah gerbang kita justru bisa mendekat kepada Allah. Tapi jangan juga melakukan kesalahan secara sengaja. Jadi kita lagi mendapatkan orang beriman, mendapatkan ujian itu lagi ditegur untuk kembali kepada Tuhan. Pertanyaan terakhir, Pak. Jadi alkohol itu memang bahan baku hand sanitizer. Hanya satu-satunya bahan ini yang digunakan sementara untuk bisa menghilangkan, menetralisir virus kuman yang menempel. Termasuk diantaranya adalah tangan. Nah, kalau Bapak ragu, bagi saya paham. Karena Bapak masih menganggap bahwa alkohol itu najis. Ada dua pendapat, Pak, soal ini. Yang pertama, kalau dia murni, ya, kemudian dia murni, kemudian digunakan sebagai tambahan parfum, tambahan untuk obat, maka penggunaan cara fikih penggunaan alkohol ini dima'fu atau dimaaf. Karena dia mengandung satu manfaat. Manfaat bagi kita itu relatif ya. Bagi orang sakit, kalau obat ini menyelamatkan jiwanya, dia harus terpaksa konsumsi. Dan inilah dokter katakan dalam dunia medis, inilah obat yang paling terbaik, efektif, maka pendapat kedua oleh Sunnah wal Jamaah itu dimaaf. Dimaaf. Contoh misalnya, meningitis itu adalah obat antisipasi supaya kita tidak kena flu ketika melaksanakan haji. Semula MUI mengharamkan ini. Karena apa? Karena diduga mengandung zat B2. Tetapi diberilah alternatif selain suntik meningitis. Ternyata jamaah-jamaah yang berada di Timur Tengah Arab sana masih terlalu rawan, terutama yang usia lanjut. Maka satu-satunya yang bisa supaya selamat dari virus onta binatang, suntik meningitis menjadi boleh karena untuk alasan prevensi itu. Nah, pendapat yang kedua, bahwa ada satu di kitab Fikih Al-Madzahib bil Arba'ah itu dikatakan wa minha ma'i'atun linajisatin allati tudofu ila adwiyah wa ruwaihil atriyah li islahiha fa innahu ya'fu anil qadril ladzi bihi al-islahu faya'sa ala abtihati muslihatil jubni. Salah satu yang dimaafkan adalah cairan-cairan najis yang dicampurkan pada obat atau aroma harum parfum untuk memberi efek maslahat padanya. Jadi kuncinya adalah maslahat. Efek maslahat padanya. Hal ini dimaafkan sebatas minimal untuk maslahat hias atau aroma yang mendapatkan efek maslahat. Nah, jadi pendapat saya kepada Bapak ini apa? Pendapat saya kepada Bapak, kalau Bapak ragu dengan hand sanitizer yang memang jelas-jelas kandungannya alkohol, Bapak boleh tidak gunakan. Jangan.
Suaranya Boleh. kedengeran. Yang paling penting adalah kalau prinsipnya Bapak menjaga kesehatan tangan supaya tidak ada virus, maka sebaiknya Bapak rutin cuci tangan menggunakan sabun. Nah, teman-teman yang ada di DKM ini kadang tidak paham yang namanya protokol kesehatan. Mestinya di depan masjid itu dia tidak perlu lagi menyiapkan gentong untuk cuci tangan, tidak. Tapi dia langsung diarahkan ke tempat wudhu. Di tempat wudhu itu disiapkan sabun. Ketika dia mau wudhu, langsung dia sabunan dulu, kemudian dia wudhu. Itu sudah cukup. Nah, hand sanitizer itu bisa bisa dipersiapkan di masjid kalau dia sudah selesai melaksanakan sholat, dia keluar, barulah disemprot. Itu membuat orang tidak ragu. Karena ada dua pendapat. Ada orang yang mengatakan ini najis, tapi kalau dia tidak mengandung maslahat. Sebab alkohol ini, Pak, yang dipakai oleh hand sanitizer itu bukan alkohol murni. Pasti 70%. Jadi pendapat pertama yang mengatakan najis itu adalah alkohol murni yang disebut dengan rijsun. Rijsun itu adalah satu campuran yang dipakai untuk minum-minuman keras. Jadi dia udah sangat double najis kalau digunakan untuk campuran minuman keras. Karena minuman keras itu udah nggak ada maslahatnya sama sekali. Begitu. Jadi ini soal awal aja. Saya ragu karena memang alkohol itu najis. Tapi dia dimaaf dengan kaedah di dalam fikih mazhab yang 4 ini kalau dia mengandung maslahat. Misalnya begini, contoh satu lagi. Ketika Bapak di dalam hutan, nggak ada makanan, ular itu boleh dimakan nggak ya kalau di situ, di hutan? Kodok. Habis kita kalau nggak makan gimana? Nah itulah ada kaidah usul fikihnya darurat itu. Kemudian morfin, heroin, boleh Pak buat orang sehat? Nggak boleh Pak. Dia harus digunakan untuk kepentingan medis. Undang-undang membolehkan itu. Nah makanya bahasa hukum di kepolisian adalah penyalahgunaan narkotika. Jadi dia menyalahgunakan. Orang sehat kok pakai morfin. Jadi dia menyalahgunakan. Karena semua ciptaan Allah itu ada satu Al-Quran yang mengatakan Allah berfirman ma khalaqta hadza batila. Setiap ciptaan Allah itu ada manfaatnya. Nggak ada yang sia-sia. Tapi memang kita sebagai manusia bodoh nggak tahu manfaat dari ciptaan Allah ini. Makanya ada penelitian terus di lab-lab, terus dikembangkan. Itu dalam rangka ciptaan Allah ini kok apa? Sekarang pertanyaan yang nggak enaknya itu begini. Loh, kenapa Allah menciptakan babi sementara Allah mengharamkan untuk dimakan? Gimana sih nih? Nggak boleh dimakan kok. Tuhan ciptain. Babi bukan untuk dimakan. Babi itu ya untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi ada satu tempat tertentu yang memang dimakan oleh babi dan dia berkembang karena siklus kehidupan itu. Gitu. Baik Ustadz. Baik. Ya. Jadi ada dua pendapatnya itu. Ada yang dimaaf karena kepentingan maslahat begitu.
Tapi Baik, kita terima kasih. kalau nggak ragu make, nggak usah dipakai. Kalau mau sholat Oke. ya, tapi kalau dalam kondisi biasa-biasa boleh. Ya, Ya. Jadi sudah 3 pertanyaan tadi sudah terjawab. Nih masih ada beberapa pertanyaan lagi Ustadz memang. Tapi waktunya juga memang ya, agak-agak wah, udah mepet juga ini. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan paling nggak 10 ya, menit lagi Ustadz ya. ya boleh. Sekitar 10 menit lagi ini. Tapi ini ada 1, 2, 3, ada 4 pertanyaan lagi sudah masuk. Ya. Yang pertama tadi, pertama ini tentang vaksin. Pemerintah rencananya akan memberikan vaksin COVID. Namun dari pendapat yang bertanya ini, vaksin tersebut belum tersertifikasi Ustadz nih. Kira-kira bagaimana ini cara menyikapinya? Vaksin yang menurutnya belum tersertifikasi. Itu. Kemudian yang kedua pertanyaannya tadi tentang ada ya dari Maulana nih, sholat yang dilakukan dengan berjaga jarak, sedangkan kita diperintahkan sholat itu harus merapatkan shaf. Gitu. Kedua, lalu pertanyaan ketiga, ini ada bagaimana sholat jamaah di masjid, sedangkan di perumahan ada yang kena COVID. Apakah sholat di rumah bisa dimaklumkan? Gitu. Pertanyaan ketiga. Dan pertanyaan keempat, dari Nugroho, dari Pusdiklat ini, cara menyikapi sholat yang khusyuk dalam suasana COVID. Gitu. Namun sebelum dijawab, Pak Ustadz, mungkin ada tanggapan dari Pak Haji Wirawan, silakan. Ya. Ayo Pak. Silakan dari Pak Haji Wirawan. Pak Haji Wirawan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz yang saya hormati, Pak Rasuli. Tadi menanggapi pertanyaan Pak Nyaman tentang pemulasaran jenazah. Ya, kebetulan saya ada di tim COVID, tim COVID Monas tentang yang bertugas sekarang ini sebagai petugas pemulasaran jenazah bagi korban COVID yang meninggal di rumah. Ya, yang meninggal di rumah. Gimana tuh Pak? Protokolnya kayak apa Pak? Ya, jadi ada dua pegangan kita. Yang pertama adalah standar pemulasaran jenazah dari Dinas Kesehatan yang itu turun-turunannya nanti dari WHO juga. Itu standar yang pertama. Yang kedua karena kita orang Islam, ya, ada kriteria tertentu yang harus dilakukan, maka kita ada panduannya nih. Panduannya dari Majelis Ulama Indonesia Fatwa MUI nomor 18 tahun 2020 tentang pemulasaran jenazah yang beragama Islam sesuai standar COVID. Jadi begini Pak Nyaman, jadi setiap jenazah Islam nih, terutama Islam, karena dia kena COVID, maka pemulasarannya agak berbeda dengan pemulasaran jenazah yang pada umumnya meninggal dalam keadaan sakit biasa atau meninggal dalam keadaan kecelakaan. COVID disebutkan di situ sebagai penyakit yang berbahaya dan menular. Ya, jadi diupayakan petugasnya itu sudah dalam proteksi semuanya. Jadi APD menggunakan APD, kemudian tidak dimandikan. Ya, tidak dimandikan. Ya, jadi petugas hanya pertama ya menyemprotkan cairan desinfektan, kemudian wajib dikafani. Ya, karena ada beberapa rumah sakit, kemarin saya punya saudara di rumah sakit itu tidak dikafani, Tat. Jadi wajib dikafani. Nah, sebagai pengganti dari wudhu, kita wajibkan juga ditayamumkan. Ya, ditayamumkan. Jadi nggak dimandikan, tapi ditayamumkan. Baru kemudian prosedurnya baru masuk ke prosedur COVID. Jadi sudah ditayamumkan, kemudian dikafani dengan minimal 3 lembar kain kafan. Baru masuk ke prosedur COVID. Jadi harus dimasukin ke dalam plastik, kemudian di silent, kemudian dimasukkan ke dalam kantong mayat, kemudian juga dilem, kemudian baru masuk lagi. Ketika dia jenazah akan dikuburkan, kemudian dimasukkan ke dalam peti,
ya jenazahnya harus dimiringkan ke kanan. Jadi ketika nanti di dalam dimasukkan ke liang kubur, itu jenazah sudah menghadap kiblat. Kiblat. Ya, Ya. jadi harus dimiringkan itu. Perhatikan itu. Nanti kalau di rumah sakit kadang-kadang juga, kalau rumah sakit kecil kemarin saya juga protes. Rupanya dia belum pernah lihat ini, lihat fatwa MUI. Ya, jadi jenazah direbahkan begitu aja, ditidurkan begitu saja, tidak dimiringkan. Iya. Jadi dimiringkan ke kanan, kemudian setelah ditutup dengan petinya ditutup, petinya juga harus di-scrap lagi, di apa tuh? Diplastikin lagi, rapat sampai rapat. Ya. Karena kalau ada bolong sedikit saja, itu dari dinas pemakaman nggak mau ngangkat dan juga nggak mau menguburkan. Khawatir ada kebocoran di situ. Ya. Iya. Terima Jadi kasih. kalau di tim pemulasaran di Monas itu, jadi sebelum jenazah diangkat ke ambulan, ya sebelum jenazah diangkat ke ambulan, kita sholatkan dulu. Ya, sholatkan dulu. Jadi yang prosedur tadi ya, kalau yang biasa kan kalau jenazah biasa itu kan mengafani, menyolatkan, menguburkan. Itu memandikan kita ganti dengan tayamum. Kafani sudah, sholatin harus. Jadi sebelum berangkat diangkat ke ambulan kita harus sholatin dulu. Ya, disolatin dulu, baru nanti petugas ambulan bawa ke pemakaman yang ditunjuk. Biasa kalau di Jakarta di Pondok Rangon dan di Tegalalur. Sekarang di Pondok Rangon sudah penuh. Jadi kita tinggal punya satu pemakaman khusus COVID, tinggal di Tegalalur saja. Dan itu juga kapasitasnya tinggal 25%. Kita lagi berusaha di Cilincing ya. Karena berapa minggu terakhir ini permintaan pemulasaran terutama di rumah sakit dan di kita itu agak meningkat. Sehari biasanya kita cuma dapat 12 atau 10, sekarang sih bisa sampai 60 sehari. Wah, Masya Allah. Ya, karena peningkatan kembali. Dan itu ya ya. Jadi panduannya nanti bisa di-download ya untuk fatwa MUI nomor 18 tahun 2020. Jadi buat panduan kita bersama. Karena di lapangan kita sering juga banyak ya masyarakat yang istilahnya menolak kehadiran kita karena dianggapnya nggak sesuai dengan ya syariat Islam. Padahal ini ya kita bawa ada dua panduannya. Kalau ini dari mana lagi kalau bukan fatwa MUI, ya kan? Iya. Fatwa MUI dulu pegangan kita. Demikian ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waduh. Terima kasih Pak Wirawan. Terima kasih. Iya, jadi Pak Wirawan ini kan langsung pelaksana lapangan ini. Luar biasa ya. Semoga sehat selalu Pak Wirawan. Baik, lanjut Pak Ustadz. Jadi pertanyaan yang keempat tadi silakan. BPOM vaksin halal. Jadi memang sekarang itu lagi diverifikasi proses kehalalannya dan lain sebagainya. Sebetulnya begini, kehalalan dari lembaga berwenang atau sertifikasi BPOM atau nanti terlibat dari MUI itu dalam rangka mau menciptakan ketenangan si penggunanya, dalam hal ini beragama Islam. Tetapi sebagai umat Islam ya dua lembaga inilah yang boleh kita jadikan referensi sementara ini. Kalau ada satu zat yang saya bilang tadi yang ragu, tapi ada satu maslahat di situ, belum ketemu vaksin yang lain, maka ini masih bisa digunakan. Dan dalam hukum Islam ini dimaaf atau masih bisa dimaaf. Masih bisa dimaaf. Jadi soal vaksin kita tunggu, mudah-mudahan dengan vaksin yang ini bisa menyelamatkan jiwa dan kita melaksanakan tugas dengan normal, ekonomi jalan, ibadah tenang dan lain sebagainya. Pada prinsipnya kalau ada sesuatu yang mengandung tidak halal itu lihat dari prinsip maslahatnya ada apa tidak. Kemudian sholat jaga jarak atau shop ini, ya memang Nabi selalu menyunahkan kita itu sholat rapat-rapat.
rapat-rapat, karena kalau tidak rapat rawan dengan godaan setan. Karena setan bisa masuk dari sela-sela yang tidak rapat itu. Nah, ini kaitannya dengan pertanyaan kedua, bagaimana sholat sendirian di tengah-tengah COVID. Ya, intinya adalah melaksanakan kewajiban lebih utama berjamaah di masjid dan tidak menyalahi aturan juga sholat sendiri di rumah. Nah, apakah boleh sholat menjaga jarak-jarak itu? Dalam fikih ikna itu dikatakan jangankan sholat berjaga jarak, sholat yang berjauhan saja, yang penting sopnya tidak terputus itu masih sah. Misalnya, Bapak sholat di halaman rumah Bapak, karena masjid itu penuh. Kemudian di depan masjid dan depan rumah kita ada satu jalan yang memutus. Misalnya nih kegiatan sholat Idul Fitri biasanya. Sepanjang Bapak itu melihat punggung jamaah lain di depan Bapak, kelihatan punggungnya, itu masih boleh, masih sah. Karena dia sopnya masih nyambung atau tidak terputus. Yang tidak bagus itu adalah Bapak ikut menjadi makmum sholat tarawih di rumah, imamnya di Mekah, Sudais, tetapi lewat televisi, itu terputus sudah. Begitu. Jangankan jaga jarak, sholat yang berjauhan tapi sopnya tidak putus, artinya punggung saudara di depan kita kelihatan, itu masih boleh. Kemudian sholat masjid bersama-sama atau sendirian di rumah sama. Kalau Bapak sholat dan khusyuk itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam situasi COVID, zona merah itu diperbolehkan untuk tidak mendatangi masjid. Yang terakhir, bagaimana sholat khusyuk di tengah pandemi? Ya, soal sholat itu adalah bagaimana kita menghadirkan sendiri fokus terhadap bacaan yang kita baca, mengerti apa yang kita baca, mensuasanakan diri kita tawajuh kepada Allah, suasananya tidak bising, kita betul-betul mengerti apa yang kita baca, sadar apa yang kita lakukan, dan fokus. Itulah khusyuk. Jadi sebetulnya kalau ingin menambah kekhusyuan, salah satu diantaranya adalah merasa kita tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi khusyuk itu adalah sikap batin, Pak. Sikap batin di mana kita itu ketika takbiratul ihram sudah fokus, tidak ada campuran lain kecuali Allah. Kemudian yang memandu kita adalah baca-bacaan sholat, mengerti apa yang dibaca, tahu maknanya, dan tertib urutan-urutan sholatnya itu sudah fokus pada Allah. Nah, khusyuk ini adalah mainannya hati, Pak. Mungkin Bapak gerakannya baik, mungkin Al-Fatihahnya oke, mungkin artinya paham, tetapi rasa tawajuh, tawadu, rasa takut kepada Allahnya itu adanya di sini, di hati. Nah, itu hadirkan itu ketika kita dalam sholat, kita dalam melakukan gerakan-gerakan itu beriringan dengan menghadirkan rasa takut, rasa tawadu, dan rasa rendah diri di hadapan Allah. Itulah khusyuk. Dan pandemi ini justru menambah kekhusyuan kita karena kita sudah merasa
takut gitu dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Itu Bapak-bapak pertanyaan yang bisa saya jawab. Bila ada lagi silakan, tidak ada saya serahkan kepada Pak Rasuli. Baik, terima kasih Ustaz Nasrullah atas penjelasan dan penjabarannya. Mungkin kalau masih ada satu lagi kita kasih kesempatan. Masih ada? Saya rasa cukup ya. Karena memang kita sudah dibatasi dengan waktu ini. Dan kita juga ada kegiatan rapat lagi Pak Ustadz. Jadi mohon maaf. Oke Pak Rasuli. Jadi terima kasih kepada Dr. Nasrullah waktu dan kesempatannya dari jauh-jauh dari Malang nih bisa menyempatkan waktu. Terima kasih Ustaz. Ya. Mudah-mudahan tetap sehat dan kita semua diberikan manfaat baik ini dan sabar taat Allah kepada Rasul dan juga para ulil amri yang adil dan bijak. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh jamaah yang sudah ikut berpartisipasi pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa dan bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan yang akan datang. Dan kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh guru kita, Ustaz Nasrullah. Waktu dan tempat dipersilakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'abi ni'amahu wa yukafi'u majidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru yang badil jalali wa intakarina wa azim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma adfa'na al-bala wal waba wal bala wal jala'ila wal virus corona bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma na'udzubika bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzubika bikalimatit tammah min syarri ma khalaq. Allahumma salim dinana wa salim qulubana wa salim tauhidana wa salim imanana wa salim min ahli baitina wa salim azwajina wa salim dzurriyyatina wa salim min virus corona ya Allah wa salim ya Allah tanpa anal bala ya Allah tanpa anal bala ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ftah lana abwaab rahmah, Allahumma ftah lana abwaab maghfirah, Allahumma ftah lana abwaab bersihah, Allahumma ftah lana abwaab quwwah, Allahumma ftah lana abwaab bersihah ya Allah birahmatika ya rahimin. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Sampai ketemu di lain kesempatan. Ya. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang belum absen silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maul, silakan Maul. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Di-share materinya Pak Ustadz. Wah, ada Januar tuh. Januar. Ayo Boyong. Alhamdulillah. Marcella kembali. Bang Buyung lagi hijrah, Bang. Bang Buyung lagi hijrah. Oh iya. Amin, insya Allah doain aja ya. Januar taubat Januar. Ya lagi taubat ya, Bang. Alhamdulillah Bang Januar lanjut. Waktu. Cimol, nyuci Cimol. Bawa jajanannya, aku nggak dibawa.